Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham. Yang pertama SAME, kedua EMTK, ketiga BEPIN, keempat ASA, kelima INKP, dan keenam TKIM. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada SAME yang hari ini ditutup di harga 560 sama harga penutupannya hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SAME hari ini naik dengan volume. Sayangnya harga penutupannya sama harga kemarin dan membuat candle hammer terbalik. Jadi perlu sangat hati-hati. Kalau besok SAME melanjutkan penurunan, ya bisa sampai mengarah ya ke 500. Arah SAME bisa ke 500. Ya, tapi nggak mungkin dalam satu hari ya, karena kalau turun ke 500 dia harus turun 11%. Jadi ya kemungkinan 2-3 hari atau minggu depan potensi arah ke sana. Kalau SAME nggak mampu kembali ke atas 580, minimal tutup di 575 sampai 580. Jadi potensinya karena membuat candle ini ya arahnya bisa ke 500 untuk SAME. Jadi perlu hati-hati, walaupun SAME ini saham uptrend yang punya dari daerah bawah dari 500 ataupun bahkan dari 480 atau 400 ini pasang trailing stop, jaga-jaga, mending selamatkan profit yang ada daripada berharap profit yang belum tentu juga tercapai di kedepannya, tapi malah dibawa turun terus. Jadi tetap hold, berharap besok rebound, ternyata besoknya dia turun lagi. Ya jangan seperti itu ya. Mending selamatkan profit. Yang harus di take profit dulu, nanti dikasih kesempatan. Kalau di bawah nanti di daerah 500 ini bisa buy on weakness. Cari kesempatan, cari pantulan, walaupun kemungkinan pantulan terbatas ya lumayan kan. Misalnya profit di 3-4% aja, ya udah take profit. Ya, untuk SAME perlu hati-hati, ini harga udah di daerah pucuk. Nih candlenya formasinya kurang menarik atau kurang bagus. Bisa batal besok kalau tutup di atas 575 sampai 580. Ya, seperti itu aja untuk SAME. Masih uptrend, garis biru juga golden cross dan sangat tajam mengarah ke atas. Hari ini volumenya meningkat walaupun nggak signifikan, tapi lebih besar dari volume kemarin. Sayangnya candlenya, formasinya, bentuknya kurang bagus. Ya, seperti itu untuk SAME. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada IMTK yang hari ini ditutup naik 7,14% ke harga 2.550. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK juga didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTK hari ini coba menguji resistennya 2.650 ya, gagal dan tutup di bawahnya. Karena volume hari ini meningkat yang signifikan, harusnya besok bisa kembali menguji lagi resistennya di 2.650 dan juga ada potensi koreksi. Kalaupun harus koreksi ya jaga-jaga MTK bisa kembali ke bawah ke daerah 2.400 sampai 2.320 ini. Kan ini resisten atau support sideways IMTK di 2.320. Jadi seperti itu untuk IMTK, juga saham uptrend, sangat strong uptrend, tapi kondisi minornya ini dia lagi sideways. Kalau mampu menguji all time high-nya hari ini, kalau dilihat ya target IMTK ini bisa sampai 3.200. Yang penting dia mampu breakout aja dulu 2.600. Seperti itu untuk IMTK. Indikator MACD juga masih membentuk dead cross tapi sudah mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume hari ini meningkat yang signifikan karena IMTK juga mendapatkan sentimen positif hari ini ya. Grab caplok 4% saham IMTK. Jadi seperti itu ya untuk IMTK. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu, nunggu dia breakout.
nanti atau nunggu koreksi dulu di daerah bawah ini bisa buy on weakness, karena kalau IMTK nggak mampu breakout ya kemungkinan masih bergerak sideways, supportnya di 2300, resistennya di 2600, jadi ada sekitar 300 poin ya, lumayan di 10-12%. Ya, seperti itu aja untuk IMTK. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Bovin yang hari ini ditutup naik cukup tinggi 4,05% ke harga 770. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bovin didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bovin hari ini breakout 740 dan potensi lanjut akan menguji lagi 800. Ya, ini resisten juga nih 800, berapa kali diuji terus gagal. Hari ini juga dia sempat breakout tapi ternyata nggak mampu bertahan di atas dan kembali turun. Untuk besok, karena hari ini Bovin membuat candle hammer terbalik dan ekornya lebih panjang dari body, jadi perlu hati-hati. Bisa aja besok dia malah koreksi dulu, menguji supportnya lagi di 740. Kalau mampu bertahan, bisa ada pantulan ke atas. Walaupun volume meningkat, ya candlenya kurang baik ya menurut saya. Jadi ada potensi bisa koreksi dulu. Tapi kalau langsung rebound cukup bagus. Apalagi bisa tutup di 800. Ya, seperti itu untuk Bovin. Juga harusnya Bovin akan bergerak sideways. Kalau gagal breakout 800 ya di range harga. Supportnya 740, resistennya 800. Jadi ada sekitar 60 poin, ya lumayan di 8-9%. Karena volume hari ini meningkat, indikator MACD juga membentuk golden cross, garis biru sangat tajam mengarah ke atas dan melewati garis 0, bar chart di atas 0 makin tinggi. Jadi peluangnya ya besok kalau nggak rebound ya ada potensi uji support lagi di 740 karena candlenya yang kurang bagus. Ini kan biasa terlihat nih candle-candle hammer terbalik ini dia koreksi dulu. Bisa aja dia range-nya bergerak di area 740 sampai 770 besok. Ya, seperti itu aja untuk Bovin. Yang sudah punya ya pasang trailing stop. Kalau yang beli darah bawah, kalau yang beli darah pucuk ya sesuaikan aja kalau mau cut loss ataupun mau di hold. Seperti itu untuk Bovin. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ASA yang hari ini ditutup naik 7,41% ke harga 2100. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA hari ini mampu breakout resistennya 2000. Ya, ini bisa dikatakan resisten minor di 2000. Dan akan lanjut karena ASA juga sudah melewati all time high-nya di tanggal 6 April ya, dia tutup di atasnya, jadi harusnya potensi lanjut karena volume meningkat ya, 3 hari volume meningkat, harusnya lanjut. Target saya ke 2300 ini ASA, mungkin minggu depan ya, tapi itu kalau nggak false breakout. Tapi kalau ASA false breakout ya kembali bisa mengarah ke supportnya lagi 1800. Di situ juga ada EMA 20. Juga ASA ini strong uptrend, masih di area uptrend channelnya ya ini. Jadi ya masih ada peluang lah untuk ASA. Ya, seperti itu aja untuk ASA. Indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk walau titik volume meningkat 3 hari. Jadi ya peluangnya masih bisa lanjut, tapi yang sudah punya sahamnya jangan lupa pasang trailing stop. Jaga-jaga profit yang sudah ada. Apakah bisa beli di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 2000 ya boleh-boleh aja beli di harga sekarang. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada INKP yang hari ini terkoreksi 2,27% ke harga 9.675. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP juga strong downtrend dan juga
INKP sudah 3 candle di bawah EMA 200-nya setelah dia breakdown, dan ini juga bisa pola dead cat bond. Ini turun, ini dia coba uji, gagal, terus bisa aja dia turun lagi nih ke bawah. Kemana arah selanjutnya? Kalau saya lihat potensinya ya bisa sampai 8.300 sampai 8.500 ini arah INKP. Jadi sangat perlu hati-hati ya, potensi masih ke bawah kecuali besok atau minggu depan maksimal di hari Selasa INKP bisa kembali ke atas 10.200 ya, cukup bagus. Tapi kalau masih di bawah EMA 200-nya minggu depan ya potensinya bisa sampai 8.400 dan 7.400 arah INKP. Jadi seperti itu aja untuk INKP. Juga bisa dikatakan strong downtrend. Setelah uptrend dia patah trennya di Februari dan dia langsung downtrend, nggak pakai sideway lagi, langsung downtrend ya. Jarang memang INKP ini sideway. Ya, seperti itu aja untuk INKP. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada TKIM yang hari ini malah rebound, melanjutkan kenaikan 0,98% ke harga 10.250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM malah lebih bagus dari INKP. INKP ini sinyalnya nggak bagus, TKIM malah bagus ya, 3 hari terus naik walaupun kenaikannya tidak disertai volume yang cukup ya, karena volume ini naik tapi volumenya makin kecil, jadi memang kekuatannya nggak ada. Jadi perlu hati-hati juga, ada potensi malah besok bisa aja TKIM melanjutkan atau ikut INKP koreksi. Ini kan INKP koreksi duluan hari ini, malah besok bisa TKIM mengikuti INKP koreksi mengarah ke supportnya 9.600 ini. Jadi ya perlu hati-hati lah, mending wait and see aja dulu. Walaupun candlenya bagus bentuknya tapi potensinya koreksi karena volumenya makin tipis. Saat rebound nggak ada volume. Seperti itu aja untuk TKIM, masih belum menarik, mending wait and see aja dulu, simpan uangnya atau cari saham yang lain aja. Karena TKIM juga masih strong downtrend. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung di mana harus beli, di harga berapa, kalaupun harus jual profit, dan kalaupun harus jual rugi di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan saya buatkan trading plan-nya beserta chart-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.